Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bermajelis di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Usul Syarah Thalathatil Usul karya Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim Hafizahullah Ta'ala, Imam dan Khatib Masjid Nabawi. Kita berharap kepada Allah semata, semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na ma'allamtana wa zidna ilma ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, di malam Jumat serta di hari Jumat kita mengingat-ingat kembali bahwa Nabi SAW, ya, di antara sunnah beliau adalah memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi SAW di malam Jumat dan di hari Jumat. Keutamaan yang sangat banyak yang jika seorang muslim bisa melakukannya, yang jika seorang muslim bisa mengamalkannya, maka hendaknya kita tidak terlewatkan dari keutamaan membaca salawat serta salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan salawat dan salam yang telah diajarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat serta salam yang terbaik adalah yang selama ini kita baca ketika kita membaca tahiyat akhir. Salawat dan salam yang senantiasa kita baca di tahiyat akhir. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih pada pembahasan al-wala wal bara. Sebagaimana kita sampaikan bahwa pembahasan ini akan dibawakan oleh penulis dalam beberapa poin. Di antaranya ini poin yang kedua, al-wala wal bara aslun min usuliddin. Loyal dan berlepas diri. Loyalitas dan berlepas diri merupakan salah satu pokok ajaran agama Islam. Kita memberikan kecintaan kita kepada kaum muslimin, serta kita memberikan permusuhan kita kepada kaum kafirin, menampakkan permusuhan kita kepada mereka. Ini merupakan salah satu daripada ajaran dasar agama Islam. Beliau mengatakan wal wala wal bara'u aslun 'azimun min usuliddin. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, la yastaqimu lil insani islamun walau wahhadallaha wa taraka syirka illa bi'adawatil musyrikin wat tasrihi lahum bil adawati wal baghdha. Wala dan bara merupakan salah satu pokok dasar yang agung yang ada dalam agama Islam.
Di antara landasan yang agama Islam ini berpijak di atasnya, yang merupakan ajaran pokok adalah al-wala wal bara, loyalitas, kecintaan serta al-bara, berlepas diri. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dalam bukunya Ad-Durar As-Saniyah, tidak mungkin bisa tegak bagi seorang insan keislamannya. Islam seseorang tidak mungkin bisa tegak meskipun dia telah mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan, kecuali dengan melakukan permusuhan kepada orang-orang musyrik dan menampakkan secara terang-terangan permusuhan tersebut kepada orang-orang musyrik serta kebencian kepada mereka. Ini wala dan bara, berlepas diri dan menunjukkan permusuhan kita kepada orang-orang musyrik, orang-orang kufar. Wa huwa makna kalimat tauhid. Dan ini merupakan makna daripada kalimat tauhid. Wa huwa minal islamil ladzi huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan wala dan bara merupakan bagian dari agama Islam, yang mana Islam, sebagaimana telah berlalu penjelasannya, definisi daripada Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah secara sepenuhnya dengan bertauhid, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, dalam meyakini kemahaesaan Allah, mengatur alam semesta, memberikan rizki kepada alam semesta, merajai alam semesta, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama yang Dia miliki, nama-nama yang indah serta sifat-sifat yang tinggi. Ini tauhid. Orang Islam dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Dan tunduk patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan. Karena terkadang seseorang itu mau tunduk, mau patuh, akan tetapi tanpa dibarengi dengan ketaatan. Tidak ada ketaatan yang ada dalam hatinya. Ya, dibangun dengan keterpaksaan. Adapun Islam, maka orang Islam harus tunduk patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan berlepas diri dari kesyirikan. Orang yang ngaku muslim, dia harus terbebas dari kesyirikan. Apapun jenis dan bentuknya. Dia harus berusaha untuk membebaskan dirinya dari kesyirikan. Wa ahlihi, serta pelakunya. Nah, dari sini, dari definisi Islam ini, sudah tercantum apa itu al-wala wal bara, berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wal bara'atu diddul walayah. Wa aslul bara'ati al-bughdu wa aslul walayati al-hubbu. Al-bara'ah ini merupakan lawan daripada al-walayah. Al-walayah, kalau orang kita biasa mengucapkan dengan kewalian. Wa aslul bara'ah al-bughdu. Landasan dasar al-bara'ah, kebencian, itu adalah al-bughdu, kemurkaan, kebencian. Wa aslul walayah al-hubbu. Adapun landasan dasar al-walayah, loyalitas, yaitu adalah kecintaan. Kalau kita loyal, berarti kita menaruh kecintaan. Kita menetapkan kecintaan dalam hati kita terhadap orang yang kita loyali. Kalau kita bara', kita berlepas diri dari seseorang, maka kita menanamkan dalam hati kita kebencian. Wa hadza li'anna haqiqat
lianna haqiqat at-tauhid alla yuhibba illallah wa yuhibba ma yuhibbuhu Allahu walillah fala yuhibba illa lillahi wala yabghadu illa lillah. Kata beliau, yang demikian itu karena hakikat tauhid seseorang tidak mencintai illallah kecuali hanya Allah. Hakikat tauhid yaitu adalah seseorang tidak mencintai kecuali Allah. Wa yuhibba ma yuhibbuhu Allahu walillah. Kemudian dia akan mencintai apa saja yang Allah cintai. Yang pertama, dia tidak mencintai kecuali Allah. Yang kedua, dia mencintai hal-hal yang Allah cintai. Hal-hal yang Allah sukai, yang Allah ridhoi. Allah suka ini, maka dia berusaha untuk mencintainya dan mengerjakannya, melakukannya. Walillah, dan dia mencintai hal tersebut karena Allah. Fala yuhibba illa lillah. Sehingga ahli tauhid dia tidak akan mencintai kecuali karena Allah, wala yabghadu illa lillah, dan tidak akan membenci kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana posisi kedudukan pasangan hidup kita? Suami kita atau istri kita? Tadi kita katakan ahli tauhid atau hakikat tauhid yaitu seseorang tidak mencintai kecuali hanya Allah saja. Maka kita katakan setelah tidak mencintai hanya Allah, disebutkan di sini dia mencintai segala yang Allah cintai. Dan dia mencintai segala yang Allah cintai lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ketika kita mencintai pasangan hidup kita, suami kita atau istri kita, cinta tersebut cinta yang terlarang atau cinta yang diperbolehkan? Terlarang atau betul? Tidak. Tidak terlarang. Cinta yang terlarang, cinta yang di jalanan ini. Na'udzubillahi min dzalik. Cinta yang tidak terlarang. Bahkan cinta yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Siapakah manusia yang paling engkau cintai? Siapa jawaban Nabi SAW? Aisyah. Aisyah. Maka penanya bertanya ulang, minar rijal, dari kalangan laki-laki. Rasulullah menjawab, abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kecintaan kepada pasangan kita, suami kita, istri kita, hendaknya dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mencintai sesuatu yang Allah cintai. Dan di antara proyek setan atau bahkan proyeknya iblis, mereka berusaha untuk memisahkan dua atau sepasang suami istri. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, ya, iblis menerima laporan dari anak buahnya, kemudian iblis mengatakan, kamu nggak ngapa-ngapain, cuman kayak gitu. Lalu ada yang lapor, saya berhasil memisahkan antara suami dan istrinya. Maka sama iblis didudukkan, top bang, berhasil membuat yaitu manusia tercerai-beraikan. Dari mana mulainya? Dari keluarga. Kalau suami istri cekcok, bertengkar sampai terjadi perceraian, na'udzubillah, maka yang jadi korbannya adalah sinten? Anak-anaknya. Sehingga banyak orang yang menasihati, ya, ketika akan terjadi perceraian, mbok dipikir meneh, ojo kesusu, dipikir anake, dan seterusnya. Dan ini nasihat yang benar. Kenapa? Karena anak adalah yang akan meneruskan estafet kita sebagai pejuang Islam. Kalau di awal perjuangannya dia sudah dilemahkan, maka
Ada kemungkinan ke depannya dia akan kesulitan. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perceraian antara suami istri adalah perkara yang paling disenangi oleh iblis. Maka dari sini mencintai pasangan hidup kita itu hukumnya adalah boleh dan bahkan disyariatkan. Namun hendaknya dilakukan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpaksa. Ya wis anane iki arep kepiye meneh. Jangan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yabghadu illa lillah, dan tidak membenci kecuali karena Allah. Baik membenci orang-orang kufar, membenci perbuatan mereka, orang-orang musyrik, atau membenci sebagian perbuatan kaum muslimin yang menyelisihi syariat, membenci kemaksiatan, membenci kefasikan yang dilakukan. Semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wal muslimu yuhibbu man yuhibbuhullah. Dan seorang muslim dia akan mencintai siapa saja yang Allah cintai. Wa yu'adi man adahullah. Dan memusuhi siapa saja yang Allah benci, yang Allah musuhi. Seorang muslim sejati cintanya karena Allah, dia mencintai karena Allah, benci pun juga demikian. Dia bencinya karena Allah dan membenci apa saja yang Allah benci, termasuk manusianya. Wallahu yubghidul kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci, murka kepada orang-orang kafir. Kenapa demikian? Karena mereka enggak mau tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Kalau mereka berserah diri, maka tentunya mereka masuk ke dalam agama Islam. Mereka tentunya akan masuk ke dalam agama Islam. Karena tidak mau pasrah kepada Allah, maka Allah benci pada mereka. Allah murka kepada mereka. Allah berfirman, Innahu la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak suka dengan orang-orang kafir. Wal kafiru aduwwun lillahi walil mu'minin. Dan orang-orang kafir, mereka adalah musuh Allah dan musuhnya kaum mukminin. Meskipun mungkin secara zahir menampakkan kebaikan kepada kita, senyum kepada kita, suka ngasih sesuatu kepada kita, itu zahirnya. Namun hakikatnya mereka adalah musuh Allah dan musuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku, musuh Allah Subhanahu wa taala, dan musuh kalian sebagai wali, sebagai orang-orang yang kalian cintai, sebagai para penolong kalian. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian berikan kecintaan, kemesraan kepada mereka. Wal wala'u wal bara'u min tamami mahabbatillah. Sehingga dari sini kita paham bahwa al wala' wal bara', loyalitas, kecintaan, dan al bara', kebencian, ini merupakan bentuk sempurnanya cinta seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, min tamami mahabbatillahi wa rasulihi bughdu man haddallaha wa rasulahu wal jihadu fi sabilihi. Di antara bukti kesempurnaan cinta seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya, yaitu adalah membenci orang-orang yang memusuhi Allah dan rasulnya, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari ini kita jumpai orang yang ngaku cinta Rasul, bahkan membuat lagu judulnya Cinta Rasul mungkin. Konten buatan
Ada kalau tidak salah gitu. Namun mereka bermesraan dengan orang-orang kafir. Maka ini tidak ada faedahnya. Ya, cintanya adalah cinta yang palsu. Cintanya adalah cinta yang palsu. Cinta yang sejati, dia akan mengikuti apa saja kata, apa saja yang diinginkan oleh yang dia cintai. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita akan ikuti semua arahan, semua petunjuk, semua yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa idza qawiyal imanu fil qalbi qawiya janibul wala'i lil mu'minin wal bara'u minal kafirin. Jika iman seseorang kuat di dalam hatinya, maka al-wala, loyalitasnya terhadap kaum mukminin dan kebenciannya terhadap orang-orang kafir akan kuat pula. Semakin kuat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berbanding lurus dengan kuatnya loyalitas kita kepada kaum mukminin dan kebencian kita kepada kaum kafirin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Idza qawiya ma fil qalbi minat tasdiqi wal ma'rifati wal mahabbati lillahi wa rasulihi aujaba bughdha a'da'illah." Jika sesuatu yang ada di dalam hati, yaitu keimanan yang berupa tasdiq, pembenaran, wal ma'rifah, pengetahuan, pengenalan kita, wal mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Semakin seseorang kenal dengan Allah, semakin seseorang kenal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kuat imannya, semakin kuat pembenarannya, maka akan berkonsekuensi aujaba bughdha a'daillah, berupa bencinya dia terhadap musuh-musuh Allah. Dan musuh Allah itu sangat banyak, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Iblis, syaitan, jin-jin kafir, kemudian dari kalangan manusianya, orang-orang kufar, orang-orang yang tidak mau masuk Islam, ini musuh Allah semuanya. Orang-orang munafik, semuanya adalah musuh Allah. Wa idza akhallal 'abdu bijanibil wala'i wal bara' istahaqqal 'iqab. Dan jika seorang hamba dia tidak ada di dalam hatinya loyalitas dan kebencian, dia sama sekali gak ada kerentek senang dengan orang-orang mukmin, benci dengan orang-orang kafir, maka orang yang semacam ini istahaqqal 'iqab, dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Ya, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hukumannya ketika dia masih menginjakkan kakinya di atas bumi, ketika dia masih hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yattakhidil mu'minunal kafirina awliya." Janganlah kaum mukminin menjadikan, mengambil kaum kafirin sebagai wali, sebagai orang yang dia cintai, sebagai para penolong. Tidak boleh. Ai asdiqa wa ahbaban, asdiqaan wa ahbaban. Janganlah kalian menjadikan orang kafir sebagai sahabat, teman, dan juga orang-orang yang dicintai. Min dunil mu'minin, di samping orang-orang beriman. Artinya kecintaan dia kepada orang-orang kafir lebih kuat dibandingkan kepada orang-orang mukmin. Wa may yaf'al dzalika falaisa minallahi fi syai'in. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan untuk dia akan selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan wal muwaddatu
min a'malil qulub fa innal imana billahi yastalzimu mawaddatahu wa mawaddata rasulih wa dzalika yunaqidu muwaddata man haddallaha wa rasulahu wa ma naqadal imana fa innahu yastalzimu dhamma wal iqab li ajli adamil iman. Kata beliau, kecintaan al-muwaddah, saling mencintai satu dengan yang lain antara dua orang atau lebih, ini merupakan bentuk a'malul qulub, amalan hati. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, sering kita singgung bahwasanya yang namanya amalan itu tidak hanya pada anggota tubuh kita saja, namun hati kita juga beramal. Hati kita juga memiliki amalan. Di antara amalan hati adalah al-muwaddah, ya, saling mencintai satu dengan yang lain di antara kaum mukminin. Sesungguhnya keimanan kepada Allah ini berkonsekuensi kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul-Nya. Orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka dia harus mewujudkan keimanan tersebut, membuktikan keimanan tersebut, yaitu dengan cintanya dia kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu berseberangan, berlawanan dengan kecintaan kepada para musuh Allah. Gak mungkin orang mukmin yang mengaku beriman, mengaku cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian di waktu yang sama dia cinta kepada musuh-musuh Allah. Wa ma naqadal iman fa innahu yastalzimu dzam wal iqab. Dan segala perkara yang bisa menghancurkan keimanan, berseberangan dengan keimanan, maka hal tersebut akan mendatangkan yaitu adzam, celaan serta iqab, hukuman. Li ajli adamil iman, karena hal tersebut menunjukkan keimanannya tidak ada. Jadi hanya omong kosong doang. Orang yang bilang saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, namun dia masih bermesraan dengan orang-orang kafir, bangga dengan orang-orang kafir, ngefans sama orang-orang kafir. Ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dulu mungkin kita pernah suka dengan orang-orang kafir, pemain bola. Sinten Pak yang suka pemain bola? Ngefans banget. Ya, semua kaosnya tertulis. Misalkan sinten? Ronaldinho. Sudah nggak ada sekarang. Atau David Beckham. Sudah pensiun toh. Zamannya jenengan. Zaman saya juga. Saking ngefansnya, semua kaosnya tulisannya nama tersebut. Atau minimal nomornya. Saking ngefansnya. Ini sama. Ini merupakan bentuk wala, kecintaan kepada mereka. Dan tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi yang jelas-jelas ya ingin merusak Islam, maka tidak diperbolehkan. Ya, kenapa kita tidak bangga dengan yaitu orang-orang Islam? Tidak bangga dengan para sahabat Nabi dan seterusnya. Ya, kita rela ya melean untuk nonton bola. Dan itu tidak hanya di sini. Ya, tidak hanya di sini, di Arab Saudi, bahkan di depan kampus kalau musim pertandingan bola ada nobar pakai TV yang besar di pinggir jalan. Nas'alullah assalamu alaihi. Ya, mereka lagi gila bola, pengen masuk ke Piala Dunia, sama dengan kita, pengen masuk Piala Dunia. Kita buatan, iya, sama. Maka ini nggak ada manfaatnya, justru bisa terlarang. Kenapa? Karena menunjukkan kecintaan kepada musuh-musuh Allah, pada orang-orang non muslim. Wa ma'abudihim wa adawatihim wal bara'ati minhum wa min ma'budihim fa inna al-islam harrama qatlal kafiril ma'sum. Nah, ini bentuk
wasatiyah, pertengahannya agama Islam. Kata penulis, meskipun kita seorang mukmin membenci orang-orang kafir, murka kepada mereka, berlepas diri daripada mereka, serta peribadahan dan sesembahan mereka. Namun demikian, meskipun kita demikian keadaan kita, agama kita mengharamkan membunuh orang kafir yang maksum. Ya, kita benci sama orang kafir. Kita benci dengan orang kafir, dengan aktivitas ibadah mereka. Kita benci dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ini hukumnya wajib. Namun demikian, kita nggak boleh sembrono. Mereka lagi ibadah, kemudian kita serang. Nggak boleh. Tidak boleh. Dan yang melarang adalah agama kita. Bukan konsensus para ulama, tidak. Tetapi yang melarang adalah agama kita. Yaitu adalah orang-orang kafir yang maksum, yang mendapatkan perlindungan. Orang-orang kafir maksum itu ada 3 jenis. Wahuwa adzimmiyu wal mu'ahadu wal musta'man. Yaitu kafir zimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man. Ada ancaman khusus bagi seorang muslim yang membunuh 3 jenis orang kafir ini. Dari Nabi SAW. Loh, bukannya dia kafir? Iya. Tapi karena mereka maksum, kafir yang terjaga, maka seorang muslim terancam kalau membunuh mereka. Yang pertama kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah orang kafir yang uqirra fi daril Islam ala kufrihi. Dia diberikan kebolehan untuk tinggal di negeri Islam meskipun dibarengi dengan kekufuran dia. Namun ada syaratnya. Apa itu? Biltizamil jizyati. Dia harus membayar jizyah. Bahasa kita jizyah itu upeti, atau lebih sederhananya pajak. Nah, dalam aturan Islam, Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, pajak itu sebenarnya ditarik bukan dari kita, kaum muslimin. Pajak itu ditarik dari orang-orang kafir. Aturan yang sebenarnya seperti itu. Ya, kita seorang muslim tidak kena pajak. Yang kena pajak adalah warga negara yang agamanya selain Islam. Mereka boleh tinggal di sini, mendapatkan kewarganegaraan, tapi harus membayar pajak. Oke, sebelumnya negara kita negara Islam atau bukan? Halo? Negara Islam atau negara Islam? Negara Islam, presidennya muslim, presidennya haji, sudah haji, presidennya sholat. Satu. Yang kedua, hukum. Hukum Islam di sini boleh ditegakkan atau tidak? Boleh atau tidak? Jenengan mau sholat maghrib jamaah nomboten? Jamaah nomboten? Hukum Islam nomor senes niku. Hukum Islam. Menara jenengan mau tambah 3 meter lagi boleh? Untuk masang toa, boleh? Boleh. Syiar Islam diperbolehkan dengan seluas-luasnya. Apalagi kita di tanah Jawa, walhamdulillah. Idul Adha kita nyembelih di mana di sini? Di pinggir jalan. Boleh. Hukum Islam ditegakkan. Sholat hukum Islam kan? Hukum Islam yang paling kuat setelah syahadat. Zakat. Ada nggak zakat negara ngurusi zakat? Ngurusi. Ada kan? Ada Basnas. Ada yang lain-lain. Kemudian puasa. Negara ngatur nggak puasa? Ngatur. Bukan hanya puasa. 1 Muharram pun mereka atur, mereka lihatin. Bukan hanya 1 Muharram, haji. Mereka lihatin. Kapan tanggal 1 Dzulhijjah, berarti kapan tanggal 9 Dzulhijjah dan tanggal 10-nya. Supaya kita bisa puasa Arafah dan yaitu Idul Adha. Puasa, setelah puasa apa? Zakat, sampun, haji. Haji apalagi diatur sama negara kita.
negara kita adalah negara Islam. Mungkin ada yang ya menggelitik pernikahan diatur mboten? Diatur mboten? Ada surat nikah? Ada. Ada wali? Ada. Ada naib yang nyatet? Ada. Ya, nggak mau menikahkan sendiri, mereka siap untuk menikahkan. Orang yang cerai, ada persidangannya? Ada. Diatur sama negara, alhamdulillah. Mungkin yang belum, yaitu penerapan hukuman had. Apa itu hukuman? Pembunuhan atau pencurian dan seterusnya. Yang diterapkan masih hukum positif. Namun itu semua memberikan efek jera. Hukum peminum, khamr dan seterusnya. Hukum pezina. Ada hukumnya. Namun masih menggunakan hukum positif. Coba kalau diterapkan had. Orang yang membunuh dibalas dengan dibunuh. Ketika sudah jelas-jelas terpenuhi ya bukti-bukti syarat-syaratnya, sudah tidak ada lagi yang menghalangi, keluarganya nggak ada yang merelakan, nggak ada yang memaafkan, oke, dihukum dengan hukum bunuh. Dalam Islam hukum bunuh itu napa? Dipancung. Jenengan siap mancung orang kalau misalkan diterapkan di negeri kita? Siap buatan? Pengadilan nggak siap, kami nggak berani nyembelih sapi saja setahun sekali, kami di belakang nyekeli buntut. Jenengan mawon pak? Belum tentu berani. Namun alhamdulillah ya, pelaku pembunuhan yang sadis ada hukuman mati. Alhamdulillah. Meskipun dengan ditembak. Dan tidak semua negara Islam menerapkan hukum pancung. Fil Yaman al-i'dam bi sadas, di Yaman pun pakai pistol. Di Sudan, di Irak pakai tali. Nah, lebih lama itu. Masih cepetan pakai pistol. Sehingga kesimpulannya negara kita ini adalah negara Islam. Meskipun ada hal-hal yang mungkin belum bisa diterapkan di sini. Nah, kembali kepada jizyah atau upeti tadi. Upeti pada asalnya diambil dari orang-orang non-muslim yang tinggal di negara Islam. Mereka diberikan kewarganegaraan, diperbolehkan, namun setiap tahun harus membayar upeti. Berapa besarannya? Saya lupa berapa besarannya, namun setiap tahun mereka harus bayar. Dan bukan dibebankan kepada kita dengan membayar pajak. Pada asalnya demikian. Namun pemerintah memandang adanya maslahat tersendiri, maka ditarik pajak dari rakyat. Ini urusan mereka, bukan urusan kita. Kewajiban kita adalah taat kepada mereka. Mereka tarik pajak, sudah kita bayar. Toh nanti kembali lagi manfaatnya untuk kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kafir zimmi dia tinggal di negeri kita. Dan dia yaitu diminta untuk membayar upeti tersebut. Wa nufudhi ahkamil islami fihi, dan yaitu jalankan hukum-hukum Islam kepadanya. Artinya kalau dia melakukan hal-hal yang berseberangan dengan aturan Islam, dia melanggar aturan Islam, maka dihukumi hukuman Islam. Misalkan ada seorang kafir zimmi, dia membunuh. Hukum Islam orang membunuh, jika terbukti jelas, terpenuhi semua syarat-syaratnya, tidak ada keluarga terbunuh yang memaafkan, maka harus dipancung. Seorang kafir zimmi pun juga demikian. Dia tidak boleh angkat tangan, saya kan non-muslim, tidak berlaku hukum tersebut untuk saya. Tidak. Kalau ada kafir zimmi mencuri, hukum Islam dengan dipotong tangan, maka sama. Dia harus dipotong tangan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua yaitu adalah kafir mu'ahad. Siapa mereka? Mereka adalah orang kafir yang tinggal di negerinya. Negeri kita negeri Islam. Negeri tetangga negeri non-Islam. Penduduknya orang-orang kafir. Dia tinggal di negeri tersebut. Namun antara negara kita dengan negara dia ada perjanjian damai.
ada perjanjian damai. Kita tidak memerangi mereka, mereka juga tidak memerangi kita. Maka selama perjanjian damai ini tidak dilanggar, kita tidak boleh mengganggu orang-orang kafir tersebut. Contoh simpelnya kita dengan mana kira-kira? Timur Leste. Oke. Kita dengan Timur Leste. Ini kita sudah menjadi negara yang berbeda. Dua negara yang berbeda. Dan mereka dipimpin oleh orang non-muslim. Kan saya punya teman, Abdurrahim Da Costa, dia aslinya orang Timur Leste. Ketika pecah perang Timur Leste, dia dikasih pilihan. Karena dia muslim, masuk Islam. Kalau mau tetap Islam, sana ke Indonesia. Dia ke Indonesia, dapat kewarganegaraan, emaknya masih di Timur Leste. Karena dia memilih Islam. Karena dia tahu Indonesia adalah negeri Islam, negeri kaum muslimin. Nah, ini kita nggak boleh ganggu mereka. Kenapa? Karena ada perjanjian. Kalau perjanjiannya dilanggar, barulah terjadi perang. Kita dengan Australia misalkan, kita punya batas laut. Asalkan ini tidak diganggu, maka kita tidak boleh mengganggu mereka. Dan yang terakhir adalah kafir musta'man. Kafir musta'man, yaitu adalah orang kafir yang masuk ke negeri Islam dengan aman, dengan diberikan jaminan keamanan oleh negeri Islam tersebut. Contohnya seperti pelancong yang masuk ke negeri kita, wisatawan, turis, atau mereka yang belajar ke negeri kita dan diberikan visa untuk tinggal di negeri kita, maka mereka adalah kafir musta'man. Kita nggak boleh ganggu mereka. Ya, kita nggak boleh ganggu mereka. Ya, misalkan mereka lagi makan, kemudian iki wong kafir, orang anu celono, kemudian motornya kita kerjai, nggak boleh. Kenapa? Karena negara ngasih kebolehan mereka untuk tinggal. Ya, wallahu taala alam. Dan jangan dikira hanya negara kita yang semacam ini. Ya, jangan dikira hanya negara kita semacam ini. Sekarang di Jeddah, mana Jeddah itu? 120 sekian kilo dari kota suci Mekah. Itu sudah banyak orang-orang Eropa yang lalu lalang di bandaranya. Artinya mereka sekarang masuk dengan leluasa. Meskipun ketika turun keluar dari bandara mereka harus mengenakan pakaian yang menutupi tanpa harus pakai jilbab. Ya, ini mereka adalah orang-orang musta'man, kafir musta'man. Ya, selagi mereka tidak berulah, maka kita tidak boleh mengganggu mereka. Wallahu taala alam. Bagaimana dengan membunuh? Sebagaimana tadi disebutkan, yang mendapatkan ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesaikan hingga akhir poin ini. Nah, jadi ada tiga jenis orang kafir. Wa harrama
salba malihi, kita nggak boleh ngambil harta mereka. Au zulmihi, menzalimi mereka, awil i'tidai alai, atau mengganggu mereka. Ya, tiga model orang kafir ini tidak boleh. Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Orang yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan bisa mencium aroma surga. Seorang muslim membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu bisa dicium aromanya sejarak 40 tahun. Jadi kalau kita jalan kaki 40 tahun, selama 40 tahun jarak tersebut, di sana ada surga, di sini kita sudah bisa mencium aromanya. Bal yajibu ma'a bughdihi da'watuhu ilallahi bil hikmati wal basirah. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al musyrikin. Bahkan wajib, sekalipun kita membenci mereka, orang-orang kafir, kita wajib mendakwai mereka, mengajak mereka kepada Allah dengan cara yang hikmah, cara yang bijaksana, dan basirah, dengan ilmu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap kaum musyrikin ketika beliau di Mekah dan ketika beliau di Madinah. Jangan dikira Nabi tetangganya nggak ada yang kafir. Nabi tetangganya banyak yang kafir, baik di Mekah ataupun di Madinah. Di Madinah ada orang-orang siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Ya. Bahkan ada seorang anak Yahudi yang sakit, lantas dikunjungi oleh Nabi. Dia Yahudi, dikunjungi oleh Nabi. Kemudian oleh Nabi SAW diperintahkan untuk masuk Islam. Maka anak tersebut menengok kepada ayahnya, dan ayahnya mengatakan, ati Abul Qasim, taati saja ya Nabi Muhammad SAW Abul Qasim. Maka dia bersyahadat, kemudian selang beberapa waktu dia meninggal, si anak kecil itu. Seorang Yahudi ada di Madinah di zaman Nabi SAW. Ya, meskipun kita benci mereka, namun kita harus mendakwahi mereka, ngajak mereka supaya ya mau masuk ke dalam agama Islam. Kita tambahkan kepada mereka akhlak-akhlak Islami, akhlak yang baik. Wa dinul Islami wasatun fi mu'taqadi al-wala'i wal bara'. Sehingga dari sini kita tahu bahwa agama Islam itu pertengahan dalam hal akidah, keyakinan, wala' dan bara'. La ifrata fihi biqatlil kuffari al-ma'sumin wala tafrita fihi bil muwalatil muharramati aw tawalli al mukhriji minal millah. Seorang muslim dengan keyakinan, akidah, wala dan bara, dia tidak melampaui batas dengan cara membunuh orang-orang kafir yang maksum. Jadi orang kafir itu ada yang maksum juga, nggak boleh dilampaui batas, nggak boleh dibunuh. Tidak juga meremehkan, nggak sembrono. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan loyalitas, memberikan kecintaan, bermesraan dengan orang-orang kafir, dengan kemesraan yang diharamkan. Wa yajibu 'alal muslim ay yakuna 'adlan fi ada'i tilkal ibadah al-'azimah. Seorang muslim wajib berlaku adil ketika menjalankan ibadah yang agung tersebut, bainal ifrati wat tafrid, antara berlebihan dan sembrono atau meremehkan. Ya, sehingga al-wala wal bara ini hakikatnya adalah ibadah. Ya, kita membenci dan kita cinta ini adalah ibadah. Wa ayyakuna amaluhu biha mabniyan ala ilmin bi ahkamis syariah. Dan hendaknya amalan al-wala wal bara itu dibangun di atas ilmu, yaitu ilmu syariah, ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, orang muslim harus mencintai yang Allah cintai, orang muslim harus membenci yang Allah benci. Betul.
Contoh, Allah membenci orang kafir. Bagaimana kalau orang kafir itu masih saudara? Nah, telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, ya di antara jujurnya keimanan yang ada pada seorang mukmin yaitu adalah dengan membenci orang-orang kafir meskipun mereka adalah ayahnya sendiri, anaknya sendiri atau karib kerabatnya. Ya, dan ini terjadi tidak hanya hukum ini berlaku tidak hanya pada kita, namun juga pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang mengikrarkan keimanan, maka orang-orang yang ada sekitarnya yang masih kafir harus dia benci, baik orangnya ataupun keyakinannya. Namun perlu difahami bahwa dia juga harus mendakwai orang kafir tersebut sebagaimana yang kita jelaskan. Ya, karena tidak mungkin kita akan membiarkan aku Islam, aku mu'alaf, wong tuaku tetap kafir. Wes lah benci. Benci ya sudah, kita biarkan. Jangan. Namun kebencian tersebut ya dibarengi dengan kasih sayang kita. Kita ingin mereka sama dengan kita, masuk Islam, kemudian nanti akan masuk surga bersama-sama di dalam surga. Kemudian, nah, pertanyaan berikutnya, misalnya ngobrol bareng, apakah boleh saling berkunjung? Ya boleh-boleh saja ngobrol, boleh saja saling berkunjung. Apalagi kalau kunjungan kita tersebut kita niatkan untuk mendakwai, kita sisipkan ya dakwah-dakwah yang ingin kita sampaikan kepadanya, ini akan bermanfaat untuk kita dan untuk dia. Bagaimana dengan orang muslim bermain sekak, remi, gaple ini saya nggak tahu, dengan orang kafir. Main sekak, Bapak Ibu, itu dilarang dalam agama kita. Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan sekak itu terlarang. Catur gitu. Catur itu terlarang. Catur tunggal ya, boleh. Catur atau sekak itu dilarang. Saya lupa istilah Arabnya. Kemudian termasuk main dadu. Itu juga terlarang. Ya. Main dadu itu juga terlarang. Bagaimana kalau dadu untuk arisan? Wallahu taala alam. Namun main dadu itu terlarang dan juga main catur. Yang masih main diganti. Ganti mancing saja. Tidak terlarang insya Allah. Kalau gaple saya nggak tahu ini apa. Kalau remi main kartu, Allahu alam. Namun di remi tersebut ada gambarnya, ada gambar bernyawa, makhluk bernyawa dan menunjukkan raja serta ya king, queen, satunya lagi apa? Itu adalah simbol daripada kekuasaan yang mereka miliki. Itu nilainya paling besar gitu. Ya kan? Itu simbol daripada kekuasaan mereka. Allah taala alam. Untuk remi saya nggak paham hukumnya seperti apa. Namun kalau kita lihat zahirnya, paling tidak dia akan menghabiskan waktu, membuang waktu. Bagaimana kalau orang non-muslim memberi bingkisan berupa makanan kepada orang muslim? Diterima atau tidak? Boleh, diterima. Bahkan kalaupun bingkisan tersebut berupa makanan yang berupa daging. Karena sesembelihan mereka itu hukumnya adalah halal. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah. Kecuali kalau sembelihan tersebut ditujukan untuk berhala mereka. Atau dalam perayaan-perayaan mereka, maka tidak boleh. Ya, kalau ngasih bingkisan buah diterima, boleh. Diterima. Namun jangan sampai bingkisan tersebut menjadikan keimanan kita pudar. Oh ya, lek wong non muslim ki sugih-sugih tur ya apik-apik aweh-aweh saben ahad berbagi. Nah, jangan sampai kita terkecoh. Kita balik besok, kita balikkan ke dia dengan bingkisan yang lebih banyak nilainya. Supaya apa? Supaya mereka yang masuk Islam, mereka yang terkecoh dengan kita, dengan kebaikan kita. Nah, pas hari Natal. Nah, kalau pas hari Natal jangan. Karena berkaitan dengan perayaan hari raya mereka. Seakan-akan kita menyetujui dengan hari raya mereka. Karena hari raya Natal, mau tidak mau kita mengatakan bahwa hari raya tersebut dipenuhi dengan unsur-unsur kesyirikan. Ya, maka jangan terima
hadiahnya, bingkisannya meskipun tidak berupa makanan yang berupa daging. Yang terakhir, boleh apa tidak orang muslim mengucapkan selamat Natal? Angsal mboten tidak boleh. Ya, cukuplah kita ucapkan selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha. Yang lainnya tidak perlu. Kalaupun mau nambahkan satu, ya, selamat merdeka Indonesia. Sudah. Sisanya tidak perlu. Hari nasional ya sudah. Selamat hari nasional, hari pahlawan, hari ibu, tahun baru. Nanti setiap hari akan ada ucapannya. Ya, saya kira tidak perlu. Hari santri, nggak perlu. Setiap hari kita jadi santri, nggak hanya di tanggal tersebut. Wallahul musta'an. Ya, apalagi hari-hari yang berkaitan dengan perayaan atau ibadah orang-orang non-Islam, hendaknya kita berusaha sebisa mungkin untuk kita jauhi. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.